bisa mengikuti kegiatan kita meskipun dia nggak bisa barengan. Ini kenapa Ibu agak majukan jamnya, karena memang kebetulan nanti tidak bisa, sehingga karena ini perdana jadi harus ketemuan dulu untuk menentukan materinya, kemudian untuk ngobrolin soal apa ya istilahnya kontrak perkuliahannya ya. Oke. Ini ada berapa orang? Sudah ada 12 yang lain ya. Nah, ini nanti Ibu akan menyampaikan sedikit materi ya, sedikit saja. Terus kalian nanti bagi kelompok ya, bagi kelompok untuk mendiskusikan tentang usaha apa yang mau kamu kelola. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ini masuk di nilai ya, sambil Ibu absensi ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan atau definisi dari perencanaan agroindustri? Oke, Ibnu Khalis ada nggak? Nggak ada ya. Hieronymus Naisau? Nggak ada juga. Andreas Bunai? Tidak ada. Alfredus Doa? Juga tidak ada. Adelia Novitriana Kolo? Tidak ada. Marjo Albert Snai? Tidak ada. Ria Rizky Nurfadila? Ria Rizky? Ria Rizky, halo. Hadir, Bu. Ya, Ria Rizky, coba, apa definisinya? Perencanaan agroindustri, industri. Rencana awal dari mulai penyiapan, dari mulai pra penjualan sampai pasca ke konsumennya, tahapannya. Ya, makasih Ria Rizky. Geraldus Sumariona. Ada Geraldus Sumariona? Gerald, adakah Gerald di sini? Oh, Ibnu Khalis ada ini di sini. Ibnu Khalis, kamu ada kan? Ini soalnya Ibu strep loh kalau nggak bilang saya ada Bu. Kayak nggak ada mic-nya, nggak ada tanda mic tuh terus gimana ya ini? Bingung itu. Ibnu, kamu bisa chat di kolom chat kalau kamu mau. Kira-kira ada masalah apa sampai nggak keluar tanda mic-nya ini? Apakah kamu ada atau tidak ya? Di chat ya. Geraldus Sumarionat ada? Enggak ada. Johannes Suhardi? Johannes Suhardi? Tidak ada. Cahyanto Rizky Purnama? Hadir, Bu, hadir. Oke, Cahyanto mau jawab apa Cahyanto? Kira-kira apa definisi perencanaan agroindustri? Ini Bu, kalau menurut saya itu pengusahaan atau pemanfaatan yang bahannya dari ini Bu, bahan pertanian gitu Bu. Bahannya dari bahan pertanian. Oke. Hasil pertanian gitu Bu. Pemanfaatan dari hasil pertanian gitu ya? Iya Bu. Oke. Ya. Terima kasih jawabannya Cahyanto. Muhammad Zulkifli Masyuri. Halo? Hadir Bu. Ya. Hadir Bu. Ya, silakan. Apa jawaban? Kalau menurut saya perencanaan agroindustri itu suatu proses di mana proses itu melibatkan ini sasaran target untuk pencapaian suatu target dan
Bentar Bu. Suatu proses di mana suatu proses memanfaatkan hasil pertanian untuk mencapai suatu tujuan, yaitu target tersebut. Itu Bu kegiatan. Ya, oke. Terima kasih, Zo. Ricardus Ya, Bu. Joseph mau. Sebentar. Tadi yang izin siapa ya? Oke, Yosef mau. Adelia, oke. Mila Setia Harani. Hadir, Bu. Oke, jawab, Mil. Perencanaan agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Oke, ya, terima kasih, Mila. Muhammad Riko Al-Ghifari. Hadir, Bu. Oke, silakan. Perencanaan agroindustri adalah suatu proses manufaktur sampai dengan pemasaran yang bergerak di bidang pertanian, hasil pertanian. Oke. Ya, Bu. Ya, thank you, Riko. Ya, Bu. Oke, Franciscus Joseph Ngebuwawu. Franciscus Joseph Ngebuwawu, nggak ada ya. Nur Jaman tidak ada. Widi Andi Setiawan. Hadir, Bu. Oke, Widi, silakan dijawab. Itu merencanakan kegiatan pemanfaatan hasil pertanian, itu bahan bakunya dari hasil pertanian, Bu. Terus merancang dan menyediakan peralatan untuk memanfaatkan hasil pertanian tersebut, Bu. Ya, thank you, Widi. Nunung Hidayati, halo Nunung. Menurut saya, perencanaan agroindustri yaitu sistem perencanaan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku. Oke. Thank you, Nunung. Ronaldo Christopher Mone, ada? Ronaldo? Ada, Bu. Oke, silahkan. Perencanaan agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan utama dalam menyediakan dasar. Ya, terima kasih. Timotius Alfredo Dangkar Panar. Hadir, Bu. Oke, silahkan. Kegiatan agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku. Oke. Masih itu aja. Ya, Bu. Ya, Randu Pinandito Nugroho. Randu Pinandito Nugroho, apakah hadir? Halo Randu. Oke, gadir, saking mantapnya, nggak cuma hadir tapi gadir. Gimana Randu, kamu nggak bisa ini ya, nggak bisa dihidupkan ya mikrofonnya atau di unmute, susah. Oke, nggak bisa nih, ya sudah. Rani Istiani, ada? Rani Istiani. Rani, halo, nggak ada ya. Anugrah Iqbal Fahreza. Hadir, Bu. Oke, silakan Anugrah Iqbal. Ya. Perencanaan agroindustri adalah proses pengaturan tahapan-tahapan kegiatan dalam pemanfaatan bahan baku pertanian untuk mencapai tujuan tertentu,
salah satunya bidang komersial. Oke, terima kasih Anugrah. Ada yang belum Ibu panggil? Halo? Apakah ada yang belum Ibu panggil? Yang hadir di... Saya, Bu. Oh iya, siapa? Alfredus Doa. Oh oke, Alfredus sudah Ibu panggil tadi. Oh iya, Bu. Iya, kamu mau kira-kira apa namanya? Definisi dari perencanaan agroindustri. Kegiatan pemanfaatan hasil pertanian maupun hasil hutan untuk dijadikan jualan atau apa gitu. Oh oke. Ya, terima kasih Alfredus. Ada lagi yang ya, ada lagi yang belum Ibu panggil? Saya, Bu. Ya, siapa? Muhammad Rudi Arma, Bu. Oke, memang tidak Ibu panggil karena namanya nggak ada di sini. Iya, Bu. Kemarin soalnya saya mahasiswa transfer, Bu. Oh, oke. Transfer dari mana? Dari Stiper, Bu. Oh, oke. Ya, oke. Siapa namanya ini? Rudi Muhammad ya? Iya, Bu. Oke, Rudi Muhammad. Apa perencanaan agroindustri itu apa? Kalau definisi agroindustri itu dapat dijabarkan meliputi konsultasi, meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dalam suatu pengendalian usaha. Oke, thank you, Rudi. Ada lagi yang mau apa namanya? Menyampaikan yang belum Ibu panggil? Tidak ada? Sepertinya sudah Ibu panggil semua ya. Oke, coba sekarang Ibu share screen ya. Kita akan melihat apakah pernyataan-pernyataan kalian tadi sudah sama atau nyerempet-nyerempet sedikit. Bentar ini Ibu sabar-sabar ya. Ada yang baru Ibu cek kok ada sih. Oke, open. Share. Nah, ini dia. Wah, bajunya jadi putih, tadinya merah. Malah bagus ya. Ada nggak? Oke, ke sini. Nah, perencanaan agroindustri. Oh, nggak kelihatan. Nah. Oh iya, Kak Sula perasaan dulu. Iya. Nah, perencanaan agroindustri. Kita mulai dari perencanaan dulu ya, karena ini kan mata kuliah 1 semester, mata kuliah praktikum ya. Kita harus paham apa sih bedanya agroindustri dengan agribisnis. Kira-kira dari pengertian ini, ada yang bisa menyampaikan apa bedanya agroindustri dan agribisnis? Karena Ibu lihat ada beberapa mahasiswa yang ikut menjadi mahasiswa manajemen agribisnis dan juga mengikuti perencanaan agroindustri. Nah, coba, ada yang bisa jelasin nggak? Silakan. Ingat, karena kita berbasis atau fokus pada mahasiswa, jadi Ibu nggak akan menjelaskan secara lugas, tetapi harus mahasiswa dulu yang mulai mencoba. Kira-kira apa bedanya agribisnis dengan agroindustri? Sama-sama Bu. Ya, siapa ini? Rudi, Bu. Oke, Rudi, silakan Rudi.
Kalau agroindustri itu yang mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah matang, Bu. Sedangkan agribisnis itu yang memasarkan gitu, Bu. Oh, oke. Terima kasih, Rudi. Ada yang lain lagi? Yang mungkin pernah kuliah agribisnis? Saya, Bu. Ya, siapa? Riko, Bu, Muhammad Riko. Oke, Riko. Silakan, Riko. Untuk agroindustri itu lebih ke manufacturing-nya, Bu. Dan agrobisnis lebih ke pengkomersilkan barangnya, Bu. Ya, menurut saya gitu aja, Bu. Oke, thank you, Riko. Ada lagi yang mau menyampaikan apa bedanya agroindustri dengan agribisnis? Saya, Bu. Ya. Kalau agroindustri itu ini salah satu substansi bisnis yang strategis, yaitu berbentuk berpandu antara sektor industri dan pertanian, Bu. Kalau itu tadi agribisnis, Bu. Kalau agroindustri diharapkan sebagai langkah awal, Bu. Langkah awal? Iya, Bu. Untuk apa? Dalam penjualan itu, produk-produk misalnya dari suatu bahan baku. Nah, jadi duluan mana? Agribisnis atau agroindustri? Agroindustri, Bu. Agroindustri. Oke. Terima kasih, Christopher. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Siapa yang bisa membedakan agroindustri dengan agribisnis? Sama-sama agri. Saya, Bu. Oke, siapa ini? Ria. Ria, silakan Ria. Kalau agribisnis itu lebih fokus ke pertaniannya, Bu. Misalnya petani menjual hasil bibit kopi ke konsumennya. Tapi kalau agroindustri itu fokus dari hasil pengelolaannya, Bu. Misal kopi nanti dijual, di roasting gitu, jadinya bubuk gitu, Bu. Lebih ke hasil pengelolaannya. Oke, artinya yang membedakan pada saat proses. Kalau agribisnis itu mentahannya, kalau agro itu hasil olahannya. Oke, Dari hasil olahannya dari kopi itu ya. Jadi dia mendapat sentuhan tambahan gitu kan? Iya. Oke, ya. Ya, hampir-hampir mirip ya dengan godam dan juga nanti yang ada di bawahnya ini. Ini kan soalnya sudah baca kan? Ibu lebih prefer yang ini. Agro-industry or agro-industry, agro-industrial or agro-industrial is industry dealing with the supply, processing, and distribution of farm products. Agro-industry is related to the large-scale production, processing, and packaging of food using modern equipment and methods. Ini bisa food, bisa apa namanya, agriculture ya, produk-produk agriculture. Nah, intinya bahwa agroindustri itu harus ada sentuhan teknologi. Harus ada nilai tambah. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ria, kalau agribisnis itu kegiatan yang bersinggungan dengan sektor pertanian untuk mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi suatu kegiatan baik itu jual beli, baik itu proses membudidayakan, tapi endingnya hasilin duit, tentunya begitu. Nah, kalau di agroindustri itu beda. Dia tidak sekedar jualan kopi, bijinya doang, habis dipetik, mentahan gitu, tidak. Harus ada proses, harus ada pendistribusian, harus ada supply logistiknya. Jadi istilahnya menyuplai bahan, kemudian memproses, kemudian mendistribusikan. Dan di situ
butuh peralatan yang modern, serta ada metode-metode yang diterapkan atau trik-trik khusus supaya bahan ini menjadi layak jual, memiliki nilai tambah. Nah, itulah agroindustri. Makanya bagi anak-anak manajemen agribisnis, kemarin ada tugas kan membuat sebuah produk. Tapi kalau di perencanaan agroindustri tidak bisa, karena apa? Di sini karena membutuhkan layout, membutuhkan processing alat, kemudian banyak sumber daya yang kalian butuhkan, dan itu tidak cukup dalam satu semester. Makanya untuk perencanaan agroindustri ini kalian hanya membayangkan dan menuangkannya ke dalam sebuah proposal usaha. Kalau agribisnis cukup RAB saja, habis itu memproduksi silakan. Kecil-kecilan, mau bikin gantungan kunci, mau bikin apa asbak, nggak masalah kan, alatnya sederhana, cutter, cat, sederhana. Tapi kalau agroindustri tidak, kalian harus merancang sebuah industri, minimal industri skala rumah tangga gitu ya, dengan alat apa, mungkin gergaji mesin, atau mungkin alat untuk mengepres kayu, atau mungkin sebuah alat destilasi untuk mengekstrak minyak atsiri, atau mungkin alat pengempa untuk mengekstrak bahan-bahan hasil hutan, baik itu kayu maupun non kayu. Nah, kalian imagine that, membayangkan, menggali, dan membentuknya dalam sebuah proposal. Anggap saja kamu mau memulai membuka sebuah industri. Kamu mau menjadi bos sebuah perusahaan. Sehingga nanti endingnya, luarannya, proyek ini adalah proposal yang sangat solid. Istilahnya, dari awal perencanaan ada SWOT-nya, kemudian ada analisis kelayakannya, kemudian ada RAB-nya, kemudian ada BEP-nya, dan so on, and so on, and so on. Jadi intinya tata letaknya, nanti kira-kira alat ini diletakkan di mana, lokasi pabrikmu di mana, kenapa di situ, SDM-mu berapa. Nah, itu semua terangkum dalam sebuah proposal yang solid. Karena sebuah industri, modern equipment, methods, processing. Jadi harus ada itu semua, dan itu ada di sini, kemudian dituangkan ke dalam sebuah proposal unit usaha atau proposal industri apa, pengolahan apa. Jadi ending-endingnya itu. Jadi nanti akan ada nilai akhirnya itu presentasi. Kita 03, 03 itu tidak ada UTS, tidak ada UAS seharusnya ya, karena kan kalau praktikum tidak ada kan, biasanya langsung responsi gitu. Nah, responsinya kita adalah presentasi kalian, mempresentasikan bahasa Jawanya ya, pura-puranya kamu itu sedang berbicara di depan investor. Kamu adalah calon direktur atau calon manajer atau calon pemilik usaha yang membutuhkan investasi cukup besar untuk membangun industrimu, dan kamu berbicara di depan kami. Kasus-kasus yang dulu mereka kebanyakan copy paste. Copy paste proposal unit usaha apa, tetapi jatuh di presentasi. Karena apa? Ya, Ibu ada beberapa pengalaman untuk menilai ini usaha kamu atau bukan. Sehingga begitu kamu presentasi ditanya hal yang istilahnya hal yang personal, dalam artian bagaimana ide ini, kemudian bagaimana kamu menjelaskan alasannya, pasti jatuh. Karena hanya copy paste. Tapi kalau kamu merancang dengan sungguh-sungguh, kamu benar-benar memahaminya dari awal, entah itu terwujud kapan ya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak masalah, tapi mulai kamu rancang. Itu akan berbeda jawabannya. Terus nanti kamu pasti akan tanya, nanti kalau habisnya 100 juta, 200 juta, namanya industri itu wajar habis segitu. Kan berangan-angan, bermimpi kamu punya sebuah industri.
di bidang agro atau sektor pertanian. Kebetulan kalau kamu pengen ya kehutanan, kalau tidak ya boleh lintas, tidak masalah. Yang penting skala industri. Nah, kamu akan menjelaskan bagaimana strategi kamu, bagaimana kamu bisa membidik peluang usaha ini, alasanmu apa, kan? Terus kapasitas produksimu berapa? Dengan kapasitas produksi sekian, berapa sumber daya yang kamu butuhkan, berapa sumber daya alam yang kamu butuhkan, apa saja. Itu nanti akan kebaca di RAB, akan kebaca di ilmu perkiraan kamu selama 1 tahun, karena RAB nanti selama 1 tahun. Jadi kalau kamu copy paste, ketahuan banget. Kelihatan nggak sinkron. Nah, kalau sudah begitu nilainya anjlok di situ. Jadi meskipun 03 bisa C, bisa B, tidak harus A. Karena memang ada beberapa kriteria dalam proyek ya. Kriteria A itu harus memenuhi apa, kriteria B apa, C apa, itu nanti akan Ibu sampaikan dokumennya di pertemuan berikutnya. Ya, karena di sini sedang brainstorming dan Ibu ingin kamu menetapkan dulu kamu mau berangan-angan berbisnis apa. Nah, oleh karenanya ini ada tadi kalau ada yang bilang agroindustri duluan baru agribisnis, ini kita melihat di sini ya. Bisa melihat PowerPoint-nya Ibu kan? Bisa melihat PowerPoint-nya Ibu anak-anak? Bisa Ibu. Oke, bisa ya. Nah, ini usaha agribisnis. Kira-kira agroindustri ada di bagian mana? Siapa yang bisa jawab? Ayo, dari bacaan ini. Kira-kira ada yang bisa menjawab, kira-kira agroindustri ada di subsistem mana? Silakan. Gambarnya nggak kelihatan, Bu. Loh. Katanya bisa share. Loh. Kalian nggak bisa lihat? Katanya bisa lihat presentasi saya. Suara Ibu juga macet-macet, Ibu. Oh, oke. Sekarang sudah jelas belum? Gambarnya kelihatan tidak? Nah, sudah, Bu. Oke. Suara Ibu jelas? Gambarnya jelas terlihat? Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Di manakah letak subsistem atau agroindustri itu? Suaranya Ibu kurang jelas, Bu. Suaranya macet-macet, Bu. Oh, oke. Halo. Apakah masih macet-macet? Halo, sudah bisa mendengar suara Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini sudah, Bu. Oke, sebentar. Gambarnya nggak kelihatan ya? Iya, Bu. Belum. Sudah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Nah, coba tolong dijelaskan mana yang termasuk dalam agroindustri ini. Ini punya siapa ya yang oke. Nah, sudah bisa melihat gambarnya?
Sudah bisa melihat PowerPoint-nya, nak? Sudah, Bu. Oke, nah. Siapa yang bisa ayo menjelaskan di sebelah mana sih letak agroindustri? Ini adalah diagram subsistem dalam agribisnis. Jadi ada 5 subsistem dalam agribisnis. Ada subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, kemudian subsistem produksi usaha tani, subsistem pengolahan hasil, pemasaran, dan jasa penunjang. Jadi dalam sektor pertanian itu dibagi ke dalam 5 subsistem ini, dalam agribisnis ya. Nah, sebenarnya agribisnis itu global, seperti yang tadi Ibu katakan, bahwa agribisnis itu asal kamu berbisnis di bidang pertanian, itulah agribisnis. Asal kamu bersinggungan dengan usaha pertanian menghasilkan keuntungan, itu agribisnis. Tapi kalau agroindustri, artinya kamu harus ada proses di dalamnya. Bahan mentah, kacang, kedelai hitam, kamu olah menjadi kecap. Kemudian kayu, kamu olah menjadi furniture. Kemudian hasil hutan, contoh apa? Cengkeh, kamu olah menjadi minyak atsiri. Nah, pengolahan, proses, penumpukan bahan, suplai bahan, kemudian memproses bahan tersebut dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi, kemudian kamu pasarkan, meraih keuntungan, itu yang dinamakan agroindustri. Nah, kalau di sini, kamu ada di ranah mana ini? Agroindustri. Di ranah apa nih? Subsistem pengolahan hasil agroindustri, Bu. Oke. Hanya itu saja? Ini Zulkifli ya? Siapa ini? Yang menjawab siapa? Rudi, Bu. Siapa? Muhammad Rudi Arma, Bu. Oh, Rudi Muhammad, oke. Hanya itu saja? Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa? Nundayati. Nunung, ya Nunung? Ya, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran hasil. Oke. Udah, Bu, menurut saya. Oke. Alasannya apa? Kan setelah diolah, dipasarkan, Bu. Berarti dia hanya menerima hasil panennya saja ya? Iya, mengolah hasil pertanian. Kalau kira-kira Ibu mau memproduksi cangkul untuk para petani, apa kategori agroindustri? Agribisnis, Bu. Oh, agribisnis, bukan agroindustri. Kalau Ibu punya karyawan 1000 untuk memproduksi cangkul, punya pabrik, Itu termasuk agroindustri, Bu. termasuk agroindustri. Tapi di bagian hulu. Jadi agroindustri ada 2. Hulu dan hilir. Hulunya ada di bibit. Ada kan panah merah atau kalau pertaniannya, kalau kehutanan ada nggak perusahaan yang memproduksi bibit sengon? Ada nggak PT besar yang memproduksi bibit jati mas? Ada kan? Puluhan ribu jati mas dia hasilkan. Ribuan atau mungkin ratusan karyawan dia pekerjakan. Kemudian dia mendirikan pabrik, mendirikan tempat atau tempat persemaian yang cukup luas, mungkin 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, kemudian dia menggunakan mesin. Itu masuk agroindustri atau agribisnis?
Agroindustri, Bu. Agribisnis, Bu. Agribisnis. Kalau dia sudah bersih. Agroindustri. Ya, oke. Agribisnis itu seperti kalau kita bayangkan ya, agribisnis itu seperti lingkaran dan agroindustri itu di dalamnya. Jadi agroindustri merupakan bagian dari agribisnis. Tidak terus terpisah. Hanya bedanya, kenapa tidak dikatakan ini agribisnis, tetapi menjadi agroindustri? Karena begitu dia menggunakan peralatan canggih, mesin modern, memproses produk-produk pertanian maupun produk-produk yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dia masuk dalam kategori agroindustri. Jadi agribisnis adalah lingkaran besarnya. Agroindustri ada di dalam lingkaran besar agribisnis. Kenapa dibedakan? Ya karena kalau agribisnis itu kamu nanam bawang, kemudian kamu menjualnya ke pasar, itu termasuk agribisnis. Sedangkan agroindustri itu kamu menanam bawang, kemudian kamu memprosesnya, kemudian kamu menghasilkan benih bawang yang bisa kamu jual kembali, baru itu agroindustri. Atau kalau kamu nanam sengon, kemudian kayunya kamu panen, kemudian kamu proses ulang atau kamu memberikan nilai tambah, maka itu termasuk dalam agroindustri. Tidak hanya nanam sengon, sudah siap panen, sudah silakan ditebang. Siapa saja, kalau orang Jawa bilang itu bisa ditebaske, istilahnya silakan kamu beli saja tuh satu kebun saya. Nah, itu adalah agribisnis. Bisnis di bidang jual beli kayu, jual beli sektor pertanian. Tapi kalau agroindustri, kamu menanam sengon, kamu memanen sengon, kemudian kamu mengolahnya lagi menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Jadi itu yang membedakan antara agribisnis dan agroindustri. Beda tipis, sebenarnya nggak beda banget. Orang agribisnis itu istilahnya kayak induknya, sedangkan agroindustri adalah anak-anaknya. Anakan dari subsistem dalam agribisnis. Nah, jadi agroindustri hulu dan hilir itu bisa kamu pilih. Kamu mau merencanakan apa? Apakah menjadi pengusaha bibit, pengusaha alat, bisa juga jasa, jangan salah ya. Contoh, kamu mau mendesain alat yang dibutuhkan untuk bidang kehutanan, destilasi namanya gitu ya. Kamu mendesain, kamu tidak membuat, kamu hanya mendesain. Atau kalau bisa kamu juga membuat. Nah, itu jasa, jasa desain dan jasa membuat alat. Jadi tidak hanya menjual bibit, menjual pupuk, atau menjual obat-obatan, atau alat dan mesin, tetapi jasa mendesain alatnya itu masuk dalam agroindustri. Asalkan kamu menggunakan teknologi, tidak gambar tangan ya, tidak gambar destilasi pakai pensil, kemudian dikasihkan sama tukang bikinnya gitu kan, tanpa ada desain yang baku, tanpa ada ukuran-ukuran yang pas, tanpa menggunakan sentuhan teknologi. Nah, itu seperti sketsa sebenarnya. Tapi kalau agroindustri, berarti kamu membangun jasa yang profesional. Intinya adalah profesionalitas. Karena apa? Industri itu large scale, skala yang cukup besar. Skala yang besar, SDM-nya lebih dari satu. Kemudian penggunaan alat sudah mulai menuju ke modern. Menggunakan metode-metode khusus untuk bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan untuk sektor pertanian maupun yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari sini, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang masih bingung? Apa beda agribisnis dengan agroindustri? Gimana? Halo? Anak-anak, kenapa diam saja? Bu,
Udah lumayan memahami atau belum? Sudah, Bu. Oke. Sebentar, ini kok ini nggak bisa keluar dari oke, show. Nah, lanjut nih ya. Kita akan menuju ke breakout room. Ibu akan memberi kalian waktu setengah jam. Sampai jam berapa? 10.53. Sekitar jam berapa itu? Jam 11. Ya, belum menuju. Oke, jam 11.15 ya. Jam 11.15 kita kumpul lagi. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 sampai 5 kelompok. Ya. 17 orang berarti kalau 5 kelompok dapat 3 lebih atau 6 orang. Dibagi 3 berapa ini? 17 dibagi 3 berapa, Nak? Sekitar 5 orang, 6 orang ya? 5 atau 6 ya? 6-nya 2. Kemudian 5. Oke. Kalian akan Ibu bagi, kemudian masuk di breakout room. Silahkan di situ menentukan. Bentar, Ibu share screen dulu. Once, PowerPoint. Share. Oke. Bu. Nah. Halo, Bu. Nanti pemilihan kelompok sendiri apa dari Ibu, Bu? Dari Ibu. Dari Ibu aja ya. Nah, gimana? Saran aja. Oke, Bu. Baik, Bu. Halo, Bu. Ya, halo. Ini ada saran dari aku, Bu. Gimana kalau pemilihan kelompok itu dari sendiri aja, Bu? Soalnya supaya ada yang satu kos bisa dekatan gitu kan, Bu. Kalau ada kebutuhan supaya nggak keluar. Ini bukan masalah dekat kosnya atau tidak. Ini cuma membahas. Sudah bisa lihat screen Ibu belum? Sudah bisa lihat? Udah kelihatan, Bu. Sudah? Sekarang saya udah bisa unmute, Bu. Oke, ya. Sudah kelihatan. Jadi intinya bentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kalau di sini tadi dilihat dari jumlahnya berarti 5 sampai 6 orang. Setelah mengamati gambar tadi, coba melakukan identifikasi peluang usaha. Jadi intinya tugasnya itu tetap sendiri-sendiri. Proposalnya 1 orang 1. Yang ingin Ibu bagi hanya kalian berdiskusi. Mau milih bidang apa? Mau memilih bidang apa? Apakah ada nanti begini, jadi ada, nah isilah di situ berdasarkan masing-masing anggota mau ngomong apa. Oh, aku pengen bikin usaha jasa pembuatan atau jasa desain alat karena aku pintar gambar, desain grafis. Aku punya gambaran bagaimana cara mendesain alat yang baik, benar, dan ergonomis, namanya kayak gitu. Nah, silakan masukkan di situ. Jadi nanti ada 6 list atau lebih dari itu. Boleh. Ibu hanya ingin kalian berpendapat ada berapa peluang agroindustri sih yang bisa tercipta. Ingat, yang baru ya, yang kira-kira nggak ada, yang kira-kira belum ada. Yang kira-kira belum ada, silahkan didiskusikan sampai jam 11.15. Setelah itu kita kumpul. Silahkan berimajinasi dengan apa ya? Berimajinasi dengan keinginan kalian, gitu ya. Oke, berarti ini ada 3 kelompok ya nanti yang akan Ibu bagi. Bisa dipahami kan sampai sini? Bu. Jadi bebas, Ibu akan membebaskan kalian untuk memilih. Oke. 3 kelompok, Ibu akan untuk ketuanya silahkan dipilih sendiri saja ya ketuanya. Ibu cuma memasukkan kalian ke breakout room. Sebentar. Create 3
Assign automatically. Oke, ini sudah. Open or not started. Silahkan untuk kalian join, klik join di breakout room. Sudah? Sudah klik join? Oke. Sudah mulai, kelompok 1 sudah ada Marjo, Randu. Oke, silahkan yang lain join di breakout room yang sudah Ibu tentukan. Ayo Adelia, silahkan join. Adelia dan Rani, silahkan join. Oke. Aja setiap. Halo, sorry interupsi ya. Ibu Baik, coba Bu. ya, ngasih sebentar aja. Jadi nanti tentukan ketua kelas, begitu sudah. Seperti tadi, sebanyak-banyaknya agroindustri yang baru yang bisa kalian tulis dan nanti ketua kelas yang akan mempresentasikan berdasarkan keterangan dari anggotanya. Begitu ya? Oh. Apalagi Oke, Bu, berarti baik, Bu. Berarti ini cuma intinya di sini cuma nulis ide-ide yang akan dibuat untuk agroindustrinya itu, Bu. Ya, kalau bisa itu adalah yang akan kamu laksanakan. Oh iya, paham. Kalau tidak bisa cukup gini, usul, kemudian kamu akan melakukan hal yang selain itu juga tidak masalah, tapi akan lebih bagus kalau usulan kamu adalah impian kamu yang akan kamu laksanakan. Kalau perlu sudah ditentukan sekarang, tentukan, karena Ibu akan memberi batasan sampai pertemuan minggu besok, minggu kedua, untuk menentukan industri apa yang mau kamu bangun. Tapi kalau sudah bisa menentukan sekarang, lebih bagus. Ya, gitu saja. Bisa dipahami? Baik, Bu. Oke. Paham, Bu. Ibu Liv ya. Ya, Bu. Halo. Halo kelompok 2. Halo, Bu. Ya. Oke, tolong ditentukan ketua kelasnya, kemudian pilihlah jenis agroindustri yang baru yang bisa dikembangkan. Jadi tulislah sebanyak-banyaknya. Kalau memang itulah yang nanti akan kamu kembangkan, silahkan. Tetapi kalau bukan, itu sekedar usulan juga silahkan. Karena Pak Ibu akan memberikan waktu sampai minggu besok untuk kamu menentukan mau membuka industri apa. Gitu ya. Kalau sudah bisa sekarang, itu akan lebih baik. Oke, bisa dipahami kelompok 2? Ketuanya siapa?
Zulkifli, Bu. Oke. Belum, Bu, Silakan ya. belum ada. Oke, silakan jam 11.15 kumpul ya. Ibu akan akhiri breakout room-nya. Silakan di manage sebaik-baiknya, jangan cuma diam saja, karena ingat ini adalah kesempatan kalian untuk bisa membayangkan industri apa yang mau kamu bangun. Yang utama adalah kamu, yang harus aktif kalian. Jangan hanya diam saja. Mulai dari pertemuan pertama sudah Ibu nilai ya. Oke, thank you ya. Oke, baik, Bu. Barang maupun jasa sebanyak mungkin yang sekiranya dapat dikembangkan dengan cara mengisi kolom di bawah ini. Halo, hai. Sorry, interupsi. Bu. Ya, kalian Halo, Bu. sudah menentukan ketua kelas kan? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, nanti setelah itu silahkan menulis sebanyak-banyaknya agroindustri baru yang akan kalian kembangkan. Mungkin itu yang nanti akan kalian buat proposalnya, ataupun hanya sekedar usulan tidak masalah. Karena minggu besok baru penentuan terakhir. Kalian mau berindustri apa? Kalian mau membangun industri apa? Gitu ya. Bu, minta ini yang Ya, ada minta itu tadi ya, Bu, slide-nya, Bu. Yang apa? bikin saja sendiri nomor, kemudian nama atau jenis agroindustrinya. Cuma 2 kolom. Ya? Oh iya. Oke. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Sudah semua ya? Kembali ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah dengar suara Ibu? Dengar. Baiklah. Kita ada waktu karena sampai jam 11.40 ya. Selebihnya nanti ada kegiatan mandiri ya, anak-anak. Jadi tolong mulai merenungkan kira-kira kalian mau mengupayakan industri apa, kemudian alasannya apa. Tolong dikumpulkan maksimal hari Sabtu ini ya. Apa yang mau kalian bisniskan, industrikan. Kemudian alasannya apa, lokasinya di mana, jumlah karyawan kamu berapa, ya. Halo, Bu. Itu ditulis nanti di Google Classroom, ditulis di Word, kemudian atau tulis tangan juga boleh, kamu foto, kirim di Google Classroom, akan Ibu sediakan kolomnya, supaya kalian bisa mengumpulkan tugas itu dan akan Ibu lihat untuk menjadi bahan pertemuan minggu berikutnya. Ya, kita bisa ngobrol atau diskusi lewat WA. Oke, silahkan sekarang kelompok 1. Siapa ketua kelompoknya? Siapa? Kelompok 1 siapa, Bu? Randu. Randu. Randu, Bu, ketuanya. Oh, ini kelompok 1. Oke, Bu, saya, Bu. Ya. Oke, tadi Ya, Mas. tadi ada beberapa tadi selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Randu, ketua dari kelompok 1. Ini dari kelompok kami. Ini tadi ada beberapa ide tentang agribisnis ya. Yang pertama itu agroindustri. Oh ya, maaf. Agroindustri, yaitu ada bisnis dari EcoPrint, industri EcoPrint. Jadi di sini ini bisnisnya ini yang pertama ini berasal dari bisnis fashion ya. Jadi fashion tapi menggunakan dari bahan
pewarnanya itu bahan-bahan organik dan dibuat seperti batik. Nah, nanti gambar-gambarnya itu seperti daun, bunga, seperti itu. Jadi ini yang pertama itu bisnis ecoprint. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada bisnis bioadditive. Bioadditive ini bisnis aditif untuk bahan bakar minyak. Nanti di sini itu ada bahan bakar untuk bensin dan solar ya. Nah itu untuk bahan bakarnya itu nanti di bahan bakar bioaditifnya itu untuk solar dan bensin itu berbeda. Jadi itu bioaditifnya diambil dari minyak atsiri namun dicampur dengan bahan-bahan lain seperti itu untuk jadi bioaditif. Lalu ada hand sanitizer. Ini hand sanitizer aroma. Hand sanitizer aromanya ini mungkin dari aroma kopi seperti itu. Itu ya kan yang masih belum mungkin masih agak jarang ya hand sanitizer karena sekarang masih pandemi juga. Mungkin ini hand sanitizer akan kalau yang pagi pecinta kopi untuk hand sanitizer aroma kopi itu kan mereka akan senang aroma kopinya. Nah, lalu ada ide lagi kopi jagung. Jadi ini kopinya itu dicampur dengan jagung. Jadi bikinnya itu nggak cuma dari kopi bubuk biasa, tapi ada dicampur dengan jagung juga. Terus lalu mungkin ada juga yang dicampur dengan beras atau mungkin bahan-bahan lain ya. Itu tadi ada ide seperti itu. Lalu ada lagi bahan coklat dari tengkawang, dari buah tengkawang. Nah, itu kan lemak dari buah tengkawang itu kan sama seperti kakao ya. Jadi ini coklatnya ini akan dijadikan dengan mungkin dikasih embel-embel premium gitu. Jadi karena tengkawang itu kan nggak sebanyak kakao, tapi ini karena tengkawang, jadi mungkin nanti akan dikasihkan embel-embel premium karena ini jauh lebih langka dan mungkin rasanya itu bisa lebih enak seperti itu. Nah, untuk kelompok 1 itu Bu, seperti tadi berarti ada 5 Bu, 5 ide seperti itu Bu untuk. Oke, terima kasih Randu. Kalau boleh Ibu tanya, apakah tadi semua anggota mengusulkan atau hanya 1-2 anggota saja? Ini nggak semuanya sih Bu, tadi anggotanya 6, ini cuma 5. Iya, cuma 5. Nah, sekarang Ibu tanya, yang kira-kira mengusulkan ecoprint siapa? Tadi Cahyanto. Saya Bu, saya Mas. Oh, Riko. Oh, Riko, sorry. Riko. Oh iya. Riko. Ya, hand sanitizer ya. Bentar, Riko. Kira-kira Riko tertarik untuk membangun industri ecoprint nggak? Iya Bu, tertarik Bu. Oke, berarti Riko ada kemungkinan memilih ecoprint ya untuk proposal perencanaan agroindustrinya ya? Iya Bu, kemungkinan itu Bu. Oke, thank you Riko. Untuk bioenergi, bioaditif. Saya Bu. Iya Bu. Oke. Randu juga akan memilih ini. Iya, itu seperti yang dulu di manajemen agribisnis dulu itu seperti itu di bioaditifnya. Ya. Oke, thank you. Nah, hand sanitizer. Tadi Cahyanto kalau nggak salah. Cahyanto. Oke, Cahyanto ada di sini. Ya Bu, saya Bu. Ya, Cahyanto tertarik untuk mengembangkan hand sanitizer berbasis kopi skala industri? Tertarik Bu. Oke, thank you Cahyanto. Kemudian ya, kopi plus jagung itu nanti menjadi minuman ya? Iya Bu, minuman itu Marjo Albert Bu. Marjo, oke, Marjo ya, Marjo. Apa kamu tertarik untuk mengembangkan ini untuk industri kamu? Tertarik Bu. Oke, thank you Marjo. Coklat dari tengkawang? Siapa? Coklat dari tengkawang siapa? Tadi coklat dari tengkawang itu idenya dari Mas Randu. Karena saya belum punya ide ya, belum pilih untuk ini. Tapi itu saya mungkin kan coklat ini kan terbuat dari kebanyakan dari kakao. Jadi mungkin saya tertarik dengan ini. Oke, berarti Alfredus Doa kemungkinan akan membuat ini ya,
Iya, Bu. Oke, yang belum siapa Randu, anggota kamu? Tadi siapa ya? Saya lupa tadi. Siapa yang kirim? Satu ya. Adelia. Adelia. Adelia, halo Adelia ada di sini? Adelia? Oke, tidak apa-apa. Next, kelompok kedua. Di situ ada Widi Andi Setiawan. Siapa yang merasa satu kelompok dengan Widi Andi? Ketuanya siapa, Widi? Ketuanya Tito, Bu. Siapa itu Tito? Zulkifli, ketuanya, Bu. Oh, oke, Zulkifli. Silakan mempresentasikan, Zul. Halo, Zulkifli. Ya, Bu. Ya, silakan dipresentasikan. Ini tadi ada beberapa list yang ide-ide dari teman-teman. Yang pertama itu alat. Itu Bu, wine kopi. Jadi olahan dari kopi dijadikan wine. Terus yang kedua itu terrarium. Terus nggak ada suaranya. Terus Zul, terus apa Zul? Kok di mute? ya Bu, sebentar Bu. Jangan-jangan kamu masih diskusi lagi. Itu tadi diskusinya belum selesai sebenarnya Bu. Cuma masih beberapa belum ada usulan. Oke, jadi baru 2 saja. Sama bentar Bu ya, masih 2. Mesin CNC. Oke, berarti 3 ya? Ya. Oke, siapa yang mengusulkan wine coffee? Wine coffee Nunung Bu. Nunung, halo Nunung. Iya, Bu. Ya, kamu mau membuka industri wine coffee? Iya, Bu. Oke, sip. Terrarium siapa, Zul? Terrarium saya sendiri. Nah, kira-kira sentuhan teknologinya apa di sini, Zul? Terrarium ini teknologinya mungkin ini Bu, modifikasi kacanya bisa menggunakan alat-alat modern. Contohnya? Jadi tidak monoton kaca atau seperti kaca bulat gitu aja. Mungkin nanti bisa dibuat desain tertentu seperti desain tambahan. Maksudnya kalau kaca polos bulat itu bisa nanti dilubangin berupa sedikit batik atau ada penambahan kaca lainnya gitu. Kamu menggunakan teknologi itu apa ya? di sini, menggunakan teknologi dalam artian kamu mengolah sendiri kacanya atau kamu pesan kaca? Kalau untuk kacanya mungkin ini Bu, pesan, tapi untuk memodifnya nanti perlu alat-alat tertentu begitu Bu. Contoh alatnya apa? Seperti ini bor batik itu Bu, bor yang kecil itu dengan mata bor yang kecil khusus untuk ukir atau. Oke, kira-kira berapa pekerja untuk terrarium ini? Mungkin kalau dalam skala kecil dulu. Ingat, kita ngomong industri, kalian harus pede. Itulah mengapa perlu ada perencanaan agroindustri supaya kamu pede ngimpi dulu. Perkara kejadiannya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bermimpilah sekarang. Mumpung dinilai mimpimu. Itu Bu,
sampai 10 lah. Bisa berapa pesanan kamu bikin dengan itu? Dengan SDM segitu, dalam sehari? Sehari, ini masih angan-angan Bu ya? Nggak apa-apa ya Bu? Ini semua angan-angan, ingat, kita planning. Kita bukan manajemen loh ya, kita bukan manajemen agroindustri ya. Kita planningnya, perencanaan agroindustrinya, jadi di depan. Perkara kejadian, perkara enggak itu urusan belakang. Kita baru di perencanaan. Makanya Ibu tanya, apakah ini masuk kategori agroindustri atau agribisnis? Gitu loh. Karena kalau agribisnis kamu sendiri bisa, kamu nggak berani untuk explore, untuk mengekspresikan impian kamu. Jadi tidak masuk kategori agroindustri. Tapi kalau kamu bisa membawa dia ke agroindustri, maka buktikan. Mungkin dalam sehari itu bisa 30 sampai 50. Oke. Ya. Thank you, Zul. Mesin CNC. Siapa yang usul? Saya, Bu. Andi. Oke. Kenapa usul itu, Widi? Jadi mesin CNC itu kan komputer numerical control, Bu. Jadi itu kalau di PKL itu kan untuk mahat nih, Bu. Jadi kalau mahat itu di sini 1 meter persegi, kalau untuk orang sendiri itu bisa memakan waktu 6 jaman, Bu. Jadi kalau mungkin kalau pakai CNC itu bisa 1 jam atau malah 30 menit sampai 1 jam. Jadi mungkin itu yang menarik untuk dikembangkan. Artinya ini belum pernah ada? Sebenarnya udah ada, Bu. CNC itu udah ada, tapi kalau di luar itu kan harganya masih mahal, masih puluhan sampai ratusan juta, Bu. Kalau mungkin untuk pengembangannya kan alatnya itu besar, jadi mungkin bisa diperkecil sehingga bisa maksudnya fleksibel, mau dipindah di mana-mana gitu. Sebenarnya itu sudah ada, Bu. Sudah ada dan sudah digunakan di Indonesia pun sudah ada, Bu. Oke, ya terima kasih Widi. Siapa yang masuk kelompoknya Zulkifli? Zul? Ada itu Bu. Mas Tito, sama Mas Anugrah sama Mbak Rani tadi. Anugrah sama Rani. Ya, Bu. Ada 6 orang kan? Ya, ada 6 ya, orang. Bu, 6. Anugrah, Rani, terus? Timoteus, Bu. Matius. Siapa Matius? Itu Timoteus, Bu. Oh, Timoteus, oke. Anugrah, coba Ibu mau tahu yang Anugrah itu yang mana ya? Saya, Bu. Ya, kayaknya bermasalah ya, nggak usah dia aja deh. Nggak usah dijawab pakai chat aja ya. Anugrah, kemudian Rani dan Timotius, Ibu tahu kalian belum dapat gambaran. Tapi waktunya nggak banyak loh ya untuk nggak belajar bermimpi. Orang mimpi kok harus belajar ya kan? Mimpi itu terserah kamu. Mimpi itu tidak usah takut. Jadi gini, jangan pernah takut untuk bermimpi, intinya begitu. Jangan pernah khawatir bahwa kamu akan dipertanyakan dari mimpimu. Ini kan hanya mimpi. Ini kan hanya angan-angan, ini kan hanya planning. Walaupun hanya, tetapi planningnya itu kan perlu istilahnya ditata. Kira-kira kalau mau bikin usaha tadi kayak wine coffee gitu, apa yang harus aku persiapkan? Nah, itu di planningnya tuh mulai. Jadi planning itu sebenarnya dari hulu sampai hilir, tapi nggak harus jadi kenyataan. Ingat, bermimpilah selagi kamu bisa, tapi bermimpi yang terukur. Kenapa? Karena kamu akademis. Kamu bukan orang yang tidak bersinggungan dengan bidang-bidang akademik, tapi kamu setiap hari minimal 8 jam kamu itu belajar. Minimal. Belum tugas, belum praktikum, belum apa beban-beban yang lain. Jadi artinya otakmu dipenuhi dengan bidang-bidang akademis. Sehingga seorang akademis kalau bermimpi itu tertata, nggak asal aku maunya ini bangun kafe di bawah tanah. Caranya
bangun gimana nggak tahu, pokoknya yang penting ada aja, nggak bisa seperti itu. Tapi ada tahapannya, ini batu kalau aku lubangin berrubuh tidak, cara mengantisipasi supaya nggak rubuh gimana. Jadi disitulah kamu untuk yang namanya kegiatan mandiri itu nyari di Google, nyari informasi di orang-orang sekitar kamu, di televisi, di internet, di YouTube, di TikTok, dimanapun kamu cari, itu namanya kegiatan mandiri. Sehingga nggak cuma terbatas dengan ibu saja, tetapi ibu memberi waktu kegiatan mandiri kamu 50 menit ke depan. Ya. Jadi kan 3 SKS nih, sehingga kamu akan ada kesempatan untuk belajar lagi di rumah, di luar, selain di dalam kelas dengan ibu. Ya, jadi dieksplor. Jangan takut ya, Anugrah maupun Rani maupun Timotius. Kalau kamu takut Sabtu kamu nggak akan bisa ngumpulin. Yakin 100% ini. Terus kalau nanti pertemuan lagi hari Kamis nggak bakalan bisa cerita. Karena apa? Kamu udah ketakutan duluan. Nggak bisa bayangin apa-apa. Jangan takut bermimpi. Disinilah waktunya kamu bermimpi dan dinilai. Jangan malu kalau diketawain, sekedar ketawa toh dia juga tidak menghidupi kamu. Nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau ketawa itu malah kamu menyumbang imun kepada teman kamu. Kalau kamu punya cita-cita impian diketawain, wah bersyukur ya kalian ketawa gara-gara aku, karena apa? Terhindar dari COVID, gitu kan? Jadi jangan takut untuk itu. Oke, next ya. Thank you Zul. Sekarang kelompok 3, siapa ketuanya? Baik, Bu. Halo. Ria. Ria, oke Ria, silahkan Ria. Kelompok kita ada dua saran. Jadi yang pertama itu hasil olahan kopi, yang kedua kapas. Yang pertama itu kan tadi kan kopi, jadi dari kopinya, kulit kopi daripada limbah kulitnya itu dibuang, ini dibuat kaskara. Kaskara itu dari kopi tapi nanti diseduh jadi kayak teh kopi, teh kaskara. Terus yang kedua itu manisan dari buah kopi, jadi nanti buahnya itu dalam wujud ceri, itu nanti dibuat manisan. Terus yang ketiga tadi ada pembuatan kain tenun pakai kapas. Terus dari warnanya nanti warna pakai pewarna tradisional, pakai pewarna alami, maaf. Oke, 3 ya. Nah, hasil olahan kopi jadi maskara siapa? Pila, Bu. Nah. Ya. Pila, oke. Kaskara, Bu. Oh, kaskara itu apa sih? Kaskara itu kulit kopi yang dikeringkan. Nanti bisa buat teh, bisa buat sirup, Bu. Oke, jadi kaskara itu kulit kopi. Ya, soalnya tadi ini hasil olahan kopi menjadi kaskara. Kan bingung. Iya. Jangan-jangan salah dengar. Jangan-jangan jadi maskara gitu kan. Jadi ternyata kaskaranya diubah menjadi teh. Ya, teh atau sirup. Kaskara, teh, atau sirup. Oke, good. Kamu bisa ngalahin Marjan ya. Nilai nih ya? Oke, Bu. Oke. Terus, manisan buah kopi siapa? Saya. Saya itu siapa? Ya. Hah? Ya? Ria. Oke, Ria. Oke, Ria. Manisan kamu manisan sama seperti manisan orang jualan dorong atau enggak? Bukan, Bu. Yang beda itu karena dari buah merah kopinya itu, Bu. Terus kamu kemasnya seperti apa? Pakai plastik atau enggak? Sebisa mungkin yang ramah lingkungan. Mungkin dari packagingnya elegan atau packagingnya ecek-ecek? Belum tahu, Bu. Intinya nanti ramah lingkungan dulu aja. Ya, ramah lingkungan dan elegan ya. Karena kalau skala industri kamu cuman kasih sesuatu semacam plastik, terus kamu jual di orang-orang dorong, itu nggak pakai teknologi nggak apa-apa. Tapi di sini kalau bisa packagingnya mungkin pakai berbahan gelas, kemudian di sealnya juga pakai alat, kemudian kamu sterilisasi juga pakai alat. Nah,
Semua yang menggunakan alat itu masuk dalam industri. Ya. Jadi tolong dibayangkan ya, Ria. Oke, pembuatan kain tenun. Ronald. Siapa? Ronald. Oke, Ronald. Apa bedanya pembuatan kain tenun kamu dengan kain tenun ibu-ibu di NTT? Kalau yang lain itu Bu masih pakai kain dari pabrik, misalnya dari ini masih beli di pasar. Kalau ini kan langsung dari kapas Bu. Iya, loh, zaman dulu juga langsung dari kapas. Kamu pakai apa? Yang membedakan apa? Gini, Bu. Alasannya gini. Ini sekarang kan manusia kan udah malas bikin yang kayak gitu kan, Bu. Jadi udah hampir dilupakan lah kalau di tempat saya. Mereka tuh lebih memilih kain. Handmade berarti itu ya? Jadi kamu pakai mesin tenun, bukan pakai manusia? Pakai manusia, Bu. Lah terus teknologinya di mana? Tapi kan nanti kapasnya ditanam, tapi gimana? Oke, siapa namamu? Ronaldo Christopher Mone. Tolong ya, sebelum hari Sabtu kamu pelajari tentang perusahaan kain tenun. Perusahaan ya, jangan kamu kain tenun tradisional, jangan. Perusahaan kain tenun, Ibu paham maksud kamu. Ingin menjembatani antara teknologi dengan kearifan lokal, menggunakan kapas, pewarna alami, that's good. Tapi berbau teknologi. Nah, kamu pelajari tentang perusahaan tenun atau kain tenun, kemudian kamu mixkan dengan kearifan lokal. Dan kamu adalah mahasiswa yang benar-benar berkompeten untuk membangun agroindustri. Karena apa? Kamu mengenal teknologi dan kamu mengenal daerah kamu. Nah, itu akan sangat bagus sekali. Itu adalah sebuah kolaborasi yang sangat cantik. Jadi, jangan asal, yang penting saya bikin dari kapas. Nah, nggak bisa. Tapi, teknologinya itu dimulai dari mana? Apakah dari mengolah kapas menjadi benangnya? Ataukah alat tenunnya? Atau apanya? Jadi, itu yang membedakan agribisnis dengan agroindustri. Agroindustri harus bersentuhan dengan teknologi. Agribisnis tidak harus. Dia cukup dengan tenun itu dari kapas, semuanya serba tradisional, kayu, pakai tangan, pakai kaki, beberapa hari sampai 1 bulan, itu bisa. Tetapi agroindustri itu memangkas waktu, memangkas hal-hal yang tidak efisien untuk bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau bisa, belinya murah, tapi jualnya tinggi harganya. Karena apa? Ada sentuhan teknologi, ada nilai tambah yang kamu berikan di situ. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi tolong berpikir, mencari informasi karena ini sangat cantik, sangat bagus. Kalau kamu kembangkan di timur, maju daerahnya, maju negara Indonesia. Karena timur juga termasuk bagian dari negara Indonesia. NTT termasuk dari negara Indonesia. Hanya belum terkenal gitu loh. Produknya apa sih yang modern, yang layak jual selain kain tenun tradisional? Kamu mau memberikan apa di situ? Ya. Baik, Bu. Oke. Nah, ini Timotius bilang alat pengering cengkeh. Oke, itu tulis di sini ya, Timotius. Anggota kamu siapa, Arya? 2 orang lagi. Rudi sama Marco. Sama Marco? Marco itu siapa? Franciscus. Franciscus, oh Wawo ya, Franciscus. Oke. Ya, ini sudah Ibu nilai untuk tahap awal. Silahkan untuk merenungkan kalian mau memproduksi apa dari skala industrinya ya. Dan Ibu yakin kalian pasti bisa. Sambil bermimpi, jadi nggak cuma mimpi di siang bolong, tapi benar-benar mimpi yang mau kamu wujudkan, entah itu apa. Oke? Ya, baik. Ini ada Andi Kurniawan. Halo Andi, barusan bergabung? Iya Bu, baru. Ya, Andi, kira-kira. Iya, baru gabung Bu. Kamu dari kehutanan bener kan? Andi, kamu benar-benar dari kehutanan bukan? Dari pertanian kayak Bu kalau nggak salah. Andi, kamu salah kamar. Andi, kamu salah kamar, Nak.
Oh iya Bu, maaf Bu. Ya, oke. Bye. Ya, oke, thank you anak-anak. Sudah jam 11.45. Ibu akhiri, terima kasih atas peran sertanya yang sudah sangat aktif. Minggu depan akan Ibu sampaikan untuk proyeknya, detail penilaian, kemudian istilahnya apa ya, kayak materi ya, yang akan kita pelajari selama 1 semester, termasuk itu tadi nilai proyek ini atau proyek ini untuk menjadi nilai akhir kamu. Ya? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, kenapa? Saya belum dapat kelompok, Bu. Baru masuk. Soalnya tadi ada kuliah kan, Bu. Memang tidak perlu kalau sudah. Ini kerjanya tetap sendiri-sendiri, Richard. Jadi tadi itu Ibu bagi kelompok untuk memudahkan kalian bersinergi satu sama lain. Tapi tetap tugasnya sendiri-sendiri, yaitu menyusun perencanaan agroindustri kamu sendiri. Nanti bisa dilihat di link YouTube, mulai dari awal sampai akhir. Kalau ada yang nggak jelas, silahkan ditanyakan di WA Group. Ya, ini Ibu record, kemudian Ibu akan upload di YouTube. Silahkan kamu pelajari lagi. Jadi nggak perlu bertanya yang sudah-sudah, tetapi silahkan dipelajari dari itu yang tidak kamu pahami bisa ditanyakan ya. Ibu akan kirim linknya ya nanti ya. Baik, Bu. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi anak-anak. Salam sehat selalu ya. Ya, Bu. Bu, terima kasih. Izin live ya, Ibu akhiri ya. Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.